Di sore hari yang luar biasa ini kita sudah dibukakan banyak informasi mengenai masa depan oleh generasi keempat dari pendiri perusahaan ini, Bapak Ibu. Mari kita aplaus sekali lagi Pak Richard Saibul. Jadi Bapak Ibu, saya waktunya tidak banyak di sini untuk menjelaskan, tetapi ada sesuatu yang saya yakin kalau Bapak Ibu mengerti informasi terdalam yang menarik hati saya di dalam Bogor ini. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan pernah lagi pakai brand lain, Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu, ini adalah permukaan yang ideal untuk berjalan. Yang di sebelah kiri. Yang kanan ini adalah rata-rata permukaan tempat kita berjalan sekarang. Setuju Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu pernah dengar istilah orang makin tua kok makin pendek. Setuju nggak Bapak Ibu? Berasa nggak? Lihat orang tua kita loh, kok dari tahun ke tahun, 5 tahun, 10 tahun, kok ada penurunan ya? Saya pernah ukur Bapak Ibu, dan memang betul ada penurunan. Jadi kenyataannya sebenarnya ada banyak faktor, salah satunya usia. Tapi kemudian ini juga adalah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut, yaitu akan memberikan dampak yang negatif terhadap tulang kita dan sendi-sendi tentunya. Nah, next. Next. Terima kasih. Nah, ini adalah permukaan di mana kita berjalan dahulu kala. Di mana saat itu belum ada beton, ya. Tentunya kaki kita pasti ada jejak. Makanya zaman dulu ada pemburu nyari jejak, Bapak Ibu. Sekarang di beton mungkin nggak terbentuk jejak. Sudah tidak mungkin. Nah, artinya memang permukaan beton ini sangat keras dan itu berdampak pada kita. Next. Ini adalah lokasi perkotaan di mana kita berada sekarang, dan juga pembangunan sudah mulai merata kemana-mana. Tetapi ada satu hal yang penting untuk kita kuasai, yaitu teknologi di mana kita bisa berjalan di atas permukaan keras. Setuju Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu punya keuntungan lebih di ruangan ini. Anda dan saya adalah orang-orang beruntung pada hari ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini adalah informasi yang penting. Sejak tahun 1920, permukaan keras sudah mulai dibangun di mana-mana. Karena mengikuti perkembangan zaman, butuh tempat untuk populasi yang meledak. Makanya dibutuhkan satu materi yang kuat, bertahan lama, adalah beton, Bapak Ibu. Nah, beton ini kemudian pembangunannya di mana-mana, sehingga di dalam rumah kita pun pakai sepatu atau tidak? Ya pastinya tidak, Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang telanjang kaki. Nah, pengaruhnya di dalam rumah kalau beton semua, ya tentunya akan negatif pengaruhnya. Nah, kalau di luar rumah kita pakai sepatu, apakah ada teknologi peredamnya? Nah, tentunya ini akan sangat berpengaruh. Nah, di sini kekerasan lantai beton menjadi penyebab pemendekan diri karena cairan sinovial keluar dari sendi, tulang sendi bisa rusak dan tergerus. Dan kalau makin parah, maka perlu namanya total knee replacement. Next. Nah, ini adalah tadi yang disebutkan oleh Pak Richard Saibul, bahwa pelantar fasciitis ini adalah satu jenis cedera pelantar fasia yang paling umum, dan di dunia kedokteran penyebabnya masih belum diketahui, Bapak Ibu. Tapi kita sudah tahu adalah karena beton. Nah, di sini diperkirakan mempengaruhi 1 dari 10 orang di suatu waktu dalam hidup mereka, dan biasanya paling sering pada orang usia 40 hingga 60 tahun. Dan di Amerika Serikat sendiri lebih dari 2 juta orang menerima perawatan untuk plantar fasciitis, dan biayanya untuk di Amerika saja $284 juta per tahun, Bapak Ibu. Berapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan kalau katakanlah di Indonesia kita semua pakai boko-roko? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya Bapak Ibu ya. Dahsyat, Bapak Ibu adalah pahlawan negara Bapak Ibu kalau begitu. Ya, nah di sini Bapak Ibu kita bantu semua rekan-rekan sejawat kita, penduduk Indonesia dan dunia, untuk bisa mendapatkan satu jenis alat tools yang mencegah kerusakan lebih lanjut dari sendi-sendi kita karena teknologi yang ada di dalam sepatu-sepatu ini. Next. Nah, ini adalah gambaran kaki kita. Dan tentunya sangat rumit ya Bapak Ibu, dan ini adalah ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa mendukung dengan alas kaki untuk menjaganya Bapak Ibu. Next.
Nah ini dengan persyaratannya tentunya akan jauh lebih kompleks lagi. Next. Nah ini adalah bentuk tulang secara keseluruhan. Kenapa bisa plantar fasciitis Bapak Ibu? Ini karena di bagian taji dan juga bagian kaki, jari kaki itu ada rongga Bapak Ibu. Nah itu yang membuat ada dorongan atau dari permukaan keras akan menyebabkan tekanan yang berlebih di sana sehingga kaki Bapak Ibu bisa sakit di usia 40 atau 60-an. Boleh saya tahu Bapak Ibu yang pernah mengalami sakit di tumit seperti kena setrum gitu? Boleh angkat tangan? Cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak saya sendiri juga pernah mengalami, Pak Ridwan juga pernah mengalami. Nah di sini kita lihat memang pengaruhnya besar. Next. Ini adalah pengaruhnya ke lutut yang tadi dikatakan 5 area vital. Nah ini setelah naik dari tumit di lutut ini juga akan mempengaruhi. Dan ini adalah VR untuk proses total knee replacement. Dan ini biayanya cukup besar. Sekarang ini sudah di atas 1 miliar. Saya sempat jelaskan kepada rekan-rekan saya waktu itu, ya dari Oawi saya sempat jelaskan. Ternyata sama istrinya diprotes, katanya, oh enggak, itu sudah lebih dari itu. Sekarang itu sudah 1 miliar untuk kiri kanan Bapak Ibu. Nah jadi memang biaya besar dan juga tentu tidak menyenangkan untuk kita melalui itu. Lebih menyenangkan kita pakai Boku Roko yang fashionable atau kita operasi Bapak Ibu? Boku Roko tentunya Bapak Ibu ya. Nah inilah kenapa penting Bapak Ibu untuk kita menyediakan alat ini untuk berada di setiap rumah. Ini menjadi satu keinginan dari Pak Ridwan yang begitu menggebu-gebu untuk bisa diterima ke seluruh Indonesia. Karena ini Bapak Ibu. Next. Nah bagian pinggul Bapak Ibu ini pun bisa terpengaruh. Dan itu adalah prosesnya Bapak Ibu. Tetapi saya tidak banyak punya waktu di sini. Saya akan jelaskan langsung saja bahwa akan berpengaruh juga ke pinggul dan juga terakhir di bagian pinggang punggung ini, ya punggung. Dan sebelah kiri atas itu adalah normal disc. Kalau kemudian terkena tekanan besar kan degenerated bulging disc. Nah bulging disc ini pun sudah mulai teman-teman akan merasa sakit kalau mengalami itu. Tapi kalau tidak ya bagus Bapak Ibu. Nah bayangkan di dalam teknologi yang ada di dalam Boku Roko yang sudah ada research development khusus untuk ke arah sana, Bapak Ibu bisa dapatkan satu hal yang sangat bagus dari teknologi di Bapak Ibu, yaitu mencegah ini semua. Nah bulging disc itu masih bisa menjadi normal kalau Bapak Ibu pakai Boku Roko secara rutin Bapak Ibu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di rumah pakai, di luar rumah pakai, maka itu bisa normal kembali. Tetapi kalau Anda sudah herniated, artinya dia sudah pecah, itu harus operasi. Tetapi kalau Bapak Ibu pakai Boku Roko di saat itu, tentunya akan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Lebih baik dibanding tidak Bapak Ibu. Nah kemudian di lining disc bisa disc generation with osteopathic formation. Dan sini akan menyebabkan tulang itu bisa memanjang, masuk ke rongga saraf sehingga ada istilahnya saraf kejepit Bapak Ibu. Ada yang pernah mengalami saraf kejepit di sini Bapak Ibu? Ada yang pernah merasa sakit bagian punggung? Ada ya Bapak Ibu? Oke. Saya sendiri juga adalah salah satu yang mengalami di 11 tahun lalu, dan setelah saya pakai Boku Roko 11 tahun hilang Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Boku Roko. Next. Di sini ada satu hal Bapak Ibu. Saya lewat Pak Awi yang sebenarnya dia pun sudah berkecukupan Bapak Ibu, tetapi dia waktu itu untungnya dia mau bergabung di dalam Boku Roko. Itu sempat ada loncat Bapak Ibu. Nah saya akan jelaskan ceritanya Bapak Ibu. Lewat Pak Awi, kemudian memperkenalkan kepada Sugiri memperkenalkan kepada Pak Winardi, dan kemudian kepada Pak Niko. Nopang dengan baik, kemudian pada saat perjalanan di merasa pada saat jalan memang ada yang lebih, iya ada lebih karena ada kayak untuk bisa membuat betul. Ya, selama tinggal pakai ya, ini memang Poniko sudah menemukan sepatu paling aman di dunia. Semoga bermanfaat ya. Jadi beliau ini Bapak Ibu ada seorang pahlawan Bapak Ibu.
Untuk tetangganya yang punya satu keluarga dan anak sedang terjadi kebakaran di rumahnya. Dia coba menyelamatkan anak-anak dari tetangganya dan kemudian terperangkap di lantai 4. Mau nggak mau, kan kondisi udah makin panas, dia harus loncat dari lantai 4, Bapak Ibu. Dan ketika dia loncat, mujizatnya dia selamat, Bapak Ibu. Dia patah di leher, tetapi masih selamat, Bapak Ibu. Dan tadi adalah satu kondisi, ada yang rekam, dan dia bilang, lucu juga kok bisa ada yang rekam gitu. Dan itu kemudian dipasang di Instagram dia, saya sempat lihat, dan dia juga sudah mengatakan bahwa berhak untuk saya untuk men-sharingkan kepada teman-teman di sini, Bapak Ibu. Nah, beliau kemudian menyelamatkan anak-anak tersebut dan dia loncat dari lantai 4 dan akhirnya patah. Tetapi kemarin waktu dia menyatakan hal itu, saya sampaikan kepada Pak Ridwan. Pak Ridwan langsung mendukung untuk membantu beliau. Jadi Pak Ridwan itu adalah seorang pahlawan yang membantu seorang pahlawan, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Kita punya owner yang bekerja dengan hati. Bukan hanya uang saja, tetapi bekerja dengan hati. Dan tentunya bonusnya ada uangnya, Bapak Ibu di sini. Dan di sini Bapak Ibu, saya juga mau mengapresiasi Ko Awi, kemudian Pak Sugiri, kemudian boleh berdiri Pak Sugiri. Ini adalah anak dari Pak Awi yang merupakan pemilik dari Rumah Duka Grand Heaven, Bapak Ibu. Terima kasih. Dan lewat beliau memperkenalkan pada Pak Winardi dan kemudian memperkenalkan kepada Pak Niko. Dan ternyata Pak Niko ini adalah kakak dari teman baik adik saya, Bapak Ibu. Jadi luar biasa, ini berputar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa menolong satu orang, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, satu saat itu akan kembali kepada Anda. Setuju, Bapak Ibu? Setuju. Nah, Bapak Ibu, disinilah letak satu hal yang membuat saya begitu terkait dengan Pokoroko. Dan dalam hal ini ada satu lagu yang benar-benar masuk ke dalam luluh hati saya untuk hal ini. Next. Saya berdoa Bapak Ibu lewat perpanjangan Bapak Ibu, kita bisa menolong lebih banyak orang. Mulai dari Indonesia menuju dunia. Semua rekan-rekan kami di sini yang kita apresiasi dari tadi, ada dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Bapak Ibu. Kemudian ada dari pemerintahan. Dan yang tadi diapresiasi oleh Pak Richard ada dari seni, dari artistik, ada Bu Vina Panduwinata di sini. Tepuk tangan untuk Bu Vina Panduwinata. Yang luar biasa. Nah, tadi juga ada Pak Romi Rafael. Mari kita bergandengan tangan, Bapak Ibu, untuk heal the world, Bapak Ibu. Dari Indonesia menuju dunia. Setuju, Bapak Ibu? Oke, setuju banget ya, Bang. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Richard Saibun. Terima kasih banyak, Dr. Sam. Heal the world. Pasti Bapak Ibu penasaran ya, Bapak Ibu ya. Sepatu produk apa sih yang di launching sama Pokoroko? Biasa kalau misalnya untuk sepatu kesehatan dan lain-lain pasti kayaknya jelek-jelek ya Bapak Ibu ya. Pasti penasaran ya Bapak Ibu ya. Untuk produk Pokoroko Entrepreneur, saya persilakan Angels, let's start the show.